Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Nur Chandra, NIM 1240249. Saya akan melakukan remedial terkait dengan pembuatan website TechConfess 2025. Di sini saya akan menjelaskan struktur kodenya dan sedikit penjelasan. Di sini kita untuk HTML awal inisiasi.type, dan ini ada HTML, kemudian head. Untuk di atas ini kita beri nama TechConfess 2025. Nah, jadi 2025. Dan di sini ada CSS. Saya akan skip dulu CSS, langsung ke ini tubuh dari si website ini. Nah, yang pertama ini ada div class main container yang mencakup semua website ini dari atas sampai bawah. Nah, yang nantinya bisa untuk styling ataupun lain-lain. Kemudian di atas ini sendiri ada headernya. Ini yang pertama ada judul H1 TechConfess 2025. Nah, ini kodenya belum saya save ya, tadi sudah saya edit. Kemudian ada image di sini untuk menampilkan foto. Saya menggunakan style dengan aspek rasio 16/9 supaya horizontal seperti ini, dan objek fitnya cover biar enggak mana-mana gitu, ukurannya sesuai dengan cover. Ini ketika terjadi error maka akan masuk ke sini. Kemudian selanjutnya ada section informasi event, menggunakan last section box, info box ini untuk styling ya. Ini informasi event. Sini terdapat cuma paragraf sama ini judulnya, menggunakan H2. Kemudian di sini terdapat ordered list atau OL. Ini untuk list langkah-langkahnya. Sini. Dan tulisan checkout kita beri strong supaya bercetak tebal. Masuk ke section selanjutnya yaitu class section box. Nah, di sini ada judulnya pilih tiket, ada tabel dengan ID tiket table. Ini untuk styling menggunakan warna hitam yang pudar. Kemudian di dalamnya terdapat table row. Yang pertama berisi ini PH untuk headnya, ada no kategori hingga aksi. Kemudian masuk ke tabel bodinya. Sini ada nomor, isi dari masing-masing kolom. Nah, sini juga ada aksi. Aksi ini, nah ini button. Sini memiliki button dengan kelas button plus dan minus. Ketika diklik memanggil fungsi change KTY. Nah, ini change KTY ini memiliki indeks inisiasi awal 0. Kemudian satu ini di plus ini supaya nambah 1. Nah, dan minus ini supaya minus 1 gitu. Jadi ketika 1, misal di sini sudah ada 1, diklik minusnya itu bakal berkurang 1. Selanjutnya ini juga sama untuk kategori-kategori lain. Masuk ke bagian data, section data pembeli. Nah, di sini ada label, masuk ini untuk nama lengkap ya, untuk inisiasi biar tahu ini yang dimasukin tuh apa. Nah, ini menggunakan input, kita beri placeholder, masukkan nama lengkap Anda. Selanjutnya di bawahnya ini ada email, sama ya kayak nama lengkap, cuma bedanya ini email. Kemudian ini ada checkout, tombol checkout, button checkout. Ini memanggil button checkout itu memanggil fungsi checkout, dan button reset itu memanggil fungsi reset. Nah, nanti ketika melakukan sebuah pembelian itu akan ada
akan ada sebuah ini section baru, yaitu ringkasan pembelian di bawahnya. Kenapa nggak kelihatan di awal? Karena diinisiasi none, displaynya di none, sehingga tidak muncul di web ini. Jadi akan muncul jika checkout ini terpenuhi. Nah, jika masih kayak gini, ya yang menandakan checkout ini belum terpenuhi, maka tidak akan muncul. Nah, kita masuk ke JavaScript-nya. Yang pertama itu ada data awal. Sini ada konstanta tiket dengan isiannya sesuai kategori tadi. Inisiasinya, harga-harganya juga. Nah, const kitty YS ini itu inisiasi awal dari ini jumlah ini 000. Nah, jadi di sini untuk yang pertama ini untuk VIP, yang kedua untuk reguler, dan yang ketiga untuk festival. Jadi saling berhubungan, ini indeks ke 0, ini ke 1, ini ke 2, semuanya diinisiasi awal 0. Kemudian ada fungsi FMT, ini membantu format apa ya, angka jadi format rupiah, Kemudian ini fungsi yang tadi di button ini ya, plus dan minus, change KTY namanya. Jadi untuk indeks ini adalah ini 0, 1, 2. Jadi kalau 0 itu berarti VIP, kalau 1 reguler, kalau 3 festival. Nah, kemudian deltanya ini untuk menjumlahkan atau mengurangi. Kalau misal plusnya dipencet, ya akan menambahkan sesuai tadi kan 1 ya, delta yang di atas tadi 1. Kemudian yang di bagian minus itu kan min 1. Jadi walaupun ini min 1 plus min 1 kan jadinya 0. Misal ini 1 plus 1 jadi 2. Min 1 dengan 0. Nah, seperti itu. Ini mengambil nilainya dari atas tadi, array tadi di atas yang ini. Kemudian ada fungsi checkout. Fungsi checkout ini buat apa ya, tombol checkout ini. Jadi dia tuh mengambil elemen dari nama, ID nama, kemudian di sini ada kita kasih trim supaya spasi depan atau belakang itu nggak terbaca atau dihilangkan. Begitu juga dengan email, ini value-nya atau nilainya diambil. Kemudian untuk total sendiri di sini ada reduce. Nah, reduce ini untuk menjumlahkan semua elemen array tadi itu jadi satu nilai. Begitu juga dengan total tiket, dan harga ya, ada harganya. Oh, ini di sini. Nah, ada harganya juga. Misal beli tiket 2 ya, nanti ini dikali 2 harganya seperti itu. Kemudian di sini ada validasi. Jadi ketika total tiketnya itu 0 atau nama dan emailnya kosong, itu akan muncul alert seperti tadi. Nah, harus mengisi dulu. Kemudian ada ini untuk diskon. Jadi syarat untuk diskon adalah total tiket yang kita pilih di sini harus lebih dari 3 aja nggak cukup. Jadi harus lebih dari 3. Kemudian diskonnya sendiri nanti dari harga total tiket itu bakal dikali dengan 0,10. Kalau enggak ya tetap 0. Ini singkatan if else aja, if else. Jika diskon ya ini ya, lebih dari 3 ini terpenuhi, itu bakal dikali 0,10. Jika tidak, biarin, nggak ada diskon gitu. Kemudian final total ini dari harga total yang tadi, harga awal ini bakal dikurangi dengan diskon ini yang 10%.
maka akan muncul seperti ini. Nah, ini ada diskon nih, dikurangi 92.500, dikurangi 10%. Sini ada. Kemudian ada struk pembelian. Nah, ini cuma untuk yang muncul tadi di atas ya, struknya. Tidak perlu dijelaskan, ini strukturnya sama untuk menampilkan tiket, diskon, dan lain-lain ya. Nah, ini struk pembelian nih, ada nama, email, pesanan-pesanannya dituliskan ulang di atas sini gitu. Kemudian ya ini perintahnya tadi untuk menampilkan alert. Kemudian menampilkan ringkasan. Ini untuk ringkasan yang ini yang ketika udah muncul tadi. Jadi si ringkasan ini mengambil nilai dari ringkasan list tadi yang ketika di check out gitu. Nah, ini untuk inisiasi awalnya adalah kosong karena ya kalau belum di check out kan itu masih kosong, jadinya kosong. Nah, ketika Konsli ini tuh membuat dokumen listnya loh, ini buat bikin ini VIP Regular Festival, jadi dibikin list. Kemudian di sini ada terkait dengan harga sama tiketnya. Nah, ini key, untuk key-nya sendiri yang ditampilkan itu adalah key yang lebih dari 0. Jadi misal nih regulernya 1, festivalnya 1, VIP-nya 1. Nah, itu bakal ditampilkan, tapi yang 0 atau yang enggak dibeli nantinya nggak akan ditampilkan di ringkasan pembelian. Ini kali key-nya itu jumlahnya tadi, jumlah yang dibeli berapa, dan di sini tiketnya. Dan di sampingnya itu ada harga yang dikalikan dengan tiket. Nah, ini kan 2 jadi 700.000, dan ini 1 ya tetap 150.000. Nah, oke, lanjut ke diskon. Untuk diskon info ini kalau diskon tadi terpenuhi bakal muncul di sini, tapi kalau nggak terpenuhi ini nggak muncul, jadi non. Nah, ketika si diskon tadi itu terpenuhi, jika diskon ini terpenuhi, nah ini bakal blok dimunculin di 4 syaratnya. Nah, muncul di sini. Ini mengambil dari ID ringkasan total tadi. Nah, ini untuk ringkasan pembeliannya, jadi di blok. Jadi kan inisiasi awal kan non, nah sekarang di blok biar muncul. Nah, ini kan nggak muncul, kita check out biar muncul ringkasan pembelian. Nah, kemudian ada fungsi reset all yang untuk button reset ini untuk menghapus semua. Jadi dicari dulu ini KTY-nya, ini masing-masing VIP reguler, ini KTY di indeksnya keberapa, itu bakal di reset kembali. Nah, jadi 0. Ini namanya juga bakal dikosongin, emailnya bakal dikosongin. Kemudian ringkasan sectionnya itu bakal dinonkan kembali, jadi dihilangkan dan kembali ke inisiasi awal. Untuk CSS-nya sendiri basic aja ya, ada menggunakan font serif, kemudian background colornya putih, ada tingginya segini 100 via, displaynya fleksibel, terus kontennya ini sendiri di center, di tengah, dan lain-lain. Jadi saya rasa cukup di bagian itu saja. Untuk styling ya seperti ini, hanya warna, paling font, terus marginnya, jarak-jaraknya, letter spacing, jarak ke atas, jarak kanan kiri, terus paddingnya juga, border radiusnya seberapa, jadi cuma
seperti itu. Jadi saya rasa cukup. Wassalamualaikum. Mohon maaf apabila kata-kata untuk menjelaskan kurang jelas ya atau berbelit-belit. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.